Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Santriwan santriwati santri Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 dan santriwan Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab mubtada dan khobar, yang mana bab mubtada dan khobar ini adalah kelanjutan dari bab-bab sebelumnya, yang mana mubtada dan khobar ini juga masih termasuk marfu'atul asma. Untuk bab mubtada dan khobar ini sengaja dalam kitab Imriti ini dijadikan satu, karena memang mubtada dan khobar itu adalah sebuah pasangan. Jadi ketika ada mubtada pasti ada khobarnya. Nah, seperti itu. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi wa amidana bi asrarihim ulumihim wa ada alaina min barakatin fitarina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari, ay hadza babu fi bayanil mubtada wal khabar. Utawi iki ku bab nerangaken mubtada lan khabar. Al mubtada ismun raf'uhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu wal khabarus mundur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdhihi lil mubtada. Al mubtada'u utawi kang aran mubtada iku ismun isim, raf'uhu kang utawi rafa'i isim iku mu'abbadu iku den langgengaken angkuli lafdin saking saben-saben lafat amilin kang dadi amil mujarradu kang den sepeaken apa isim. Maksud dari nadom ini adalah mubtada itu apa sih yang dinamakan mubtada itu? Mubtada adalah isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Saya ulangi lagi, mubtada adalah isim yang dibaca rofa baik secara lafdon, lafat, atau takdiron, atau dikira-kirakan, au mahalan utawa atau tingkah, yang mana isim tersebut sunyi dari amil lafdi. Wal khobarus mundur tifain usnida, wal khobaru utawi kang aran khobar iku ismun iku isim zur tifain kang anduweni mahal rofa atau kang anduweni rofa usnida kang den cendekaken apa isim mutabikon hale nyocoki fi lafdhihi ing dalam lafate isim lil mubtada maring mubtada. Adapun khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan atau diikutkan pada lafadznya mubtada. Jadi antara mubtada dan khobar itu harus saling cocok. Ketika mubtada itu mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Ketika mubtada itu tasniyah atau menunjukkan arti dua, maka khobarnya juga sama, harus sesuai dengan mubtada'nya. Ketika mubtada itu berupa jamak, maka khobarnya juga harus berupa jamak. Karena kaidahnya seperti itu. Beda lagi dengan fi'il dan fa'il. Nah, kalau fi'il itu wajib mufrad meskipun fa'ilnya itu berupa tasniyah atau jamak. Tadi kaidahnya seperti itu. Tapi kalau mubtada dan khobar itu beda. Mereka itu harus sama. Maka dari itu mubtada dan khobar dijadikan satu. Nah, gitu. Sama-sama isim yang dibaca rofa. Nah, gitu. Makanya di situ dijelaskan mutabikon fi lafdhihi. Khobar itu harus cocok lafadznya dengan mubtada. Seperti contoh kaqaulina Zaidun azimusyani wa qaulina Zaidani qaimani wa misluhu Zaiduna qaimuna wa minhu aidon qaimun ahuna. Kaqaulina kaya pengucap kita. Zaidun azimusyani, rupane lafaz Zaidun azimusyani. Zaidun utawi Zaid iku azimusyani, iku kang agung tingkai. Wa qaulina mengucap kita az-zaidani qaimani. Az-zaidani utawi Zaid loro iku qaimani, iku ngadeg karone.
Wa misluhu lan iku ngumpamane zaitani qaimani azaituna utawi pira-pira zait qaimuna iku ngadeg kabeh. Iku wong kang ngadeg kabeh. Wa minhu lan iku kaya mengkono-mengkono contohe mubtada lan khobar. Aidon halimale qaimun akhuna. Qaimun iku wong kang ngadeg akhuna utawi dulur kita. Jadi maksud dua nadom di sini adalah contoh dari mubtada dan khobar. Tadi dijelaskan bahwa mubtada dan khobar itu harus sama, gitu loh. Artinya apa? Ketika mubtada'nya itu tasniyah, khobarnya juga harus tasniyah. Contohnya seperti apa? Zaidani qaimani. Zaidani di situ yang menjadi mubtada karena dia itu tasniyah, maka qaimani juga harus tasniyah. Loh, tanda rafa'nya mana? Tanda rafa'nya itu adalah menggunakan alif. Nah, gitu. Zaiduna qaimuna juga sama. Zaituna itu adalah contoh mubtada'nya yang berupa jamak. Qaimuna juga menjadi khobar yang jamak. Karena mubtada' lafaz zaituna itu jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Tidak boleh zaituna qaimun atau zaidani qaimun atau zaidani qaimuna. Itu menyalahi aturan. Karena aturannya di sini seperti itu. Jadi harus sama antara mubtada' dan khobar. Nah, gitu. Wa minhu aidon qaimun akhuna. Begitu juga contoh qaimun akhuna. Nah, gitu. Memang mubtada itu jatuhnya sebelum khobar. Akan tetapi ada juga khobar yang jatuh sebelum mubtada. Seperti contoh apa? Ketika di permulaan pertanyaan, ma iku opo? At-toharotu utawi kang aran toharoh. Nah, jadi ketika di pertanyaan khobar itu bisa mendahului mubtada. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah antara mubtada dan khobar itu harus sama-sama lafadznya. Maksudnya apa? Ketika mufrad ya harus mufrad, ketika tasniyah juga harus tasniyah, ketika jamak juga harus jamak. Wal mubtada ismun dhahirun kama madha au mudmarun ka anta ahlul qadha. Wal mubtada utawi mubtada ismun iku isim dhahirun kang dhahir jelas. Kama koyok keterangan madha kang wis liwat apa ma. Au mudmarun utawa isim dhamir. Nah, itu. Maksudnya apa? Wal mubtada mudmarun. Jadi lafaz mudmarun itu ataf kepada lafaz dhahirun. Au mudmarun utawa isim dhamir ka anta ahlun lil qadha kaya lafaz anta ahlun lil qadha. Anta utawi sira lanang. Ahlun iku ahli lil qadha maring ngukumi. Maksud dari nadom ini adalah mubtada itu adalah isim dhahir yang telah dijelaskan di contoh sebelumnya. Ataupun ada juga mubtada isim dhamir. Jadi nadom ini menjelaskan tentang pembagian mubtada. Kalau tadi fa'il, naibul fa'il itu juga dibagi menjadi dua. Begitu juga mubtada itu juga dibagi dua. Ada kalanya mubtada tersebut itu berupa isim dhahir, ada kalanya juga berupa isim dhamir. Nah, adapun mubtada isim dhahir itu seperti contoh kama madho. Nah, maka dari situ dijelaskan wal mubtada ismun dhahirun kama madho. Seperti lafaz atau contoh yang dijelaskan pada nadom sebelumnya. Contoh zaidani, qaimani, zaituna, qaimuna itu adalah contoh dari mubtada yang berupa isim dhahir. Adapun mubtada yang berupa isim dhamir itu seperti contoh anta ahlun lil qadha. Yang mana lafaz anta tersebut di situ itu adalah sebagai mubtada. Mubtadanya berupa mubtada isim dhamir. Karena apa? Karena mubtadanya di situ menggunakan kata ganti. Nah, jadi dalam istilah nahwu, shorof itu namanya ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ada orang yang berbicara, ada orang yang diajak berbicara, dan ada orang yang dibicarakan. Nah, gitu. Wala yajuzu al-ibtida bimattasol minad dhamiri bal bikulli mang fasol. Wala yajuzu lan ora wenang. Apa sing gak wenang? Apa al-ibtida'u apa gawe mubtada? Bima kelawan lafat atau dhamir ittasola kang sambung apa ma. Minad dhamiri bayane dhamir. Bal bikulli ma balik kelawan dhamir atau lafat infasola kang munfasil apa ma.
Artinya bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan, atau di bab sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwasanya isim domir atau domir muttasil itu tidak bisa jatuh di awal kalimat dan juga jatuh setelah ilah. Maka dari itu di sini jelaskan wala yajuzu ibtida' muttasil, dan tidak diperbolehkan membuat mubtada dari isim domir muttasil. Akan tetapi diperbolehkan membuat mubtada dari isim domir munfasil. Karena apa? Karena ketika mubtada itu terbuat dari domir muttasil, isim domir muttasil, itu maka akan bertentangan dengan kaidah yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang dulu-dulu. Maka dari itu kaidahnya di sini mubtada itu kan tempatnya di awal kalimat, maka dinamakan mubtada atau ibtida, di permulaan perkataan. Nah, maka dari itu tidak boleh menggunakan kata ganti tersebut dengan kata ganti atau domir muttasil, akan tetapi harus menggunakan domir munfasil. Contohnya seperti apa? Anta. Nah, itu adalah domirnya adalah domir munfasil. Ana, iyyaka na'budu. Nah, seperti itu. Jadi gitu. Adapun keterangan mubtada yang berupa isim domir munfasil itu dijelaskan pada nadom selanjutnya. Mulai ana, wa nahnu, anta, anti, antuma. Nah, akhir. Itu nanti akan dijelaskan di nadom selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya apabila ada salah kata atau tingkah laku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, dan juga semoga kita dilancarkan dalam menuntut ilmu baik di rumah ataupun dimanapun kita berada, sehingga kita dapat mengamalkan ilmu kita, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.